Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dokumen ANDAL dan RKL RPL tentang Rumah Sakit Pelita Harapan Kota Surabaya. Berikut adalah nama dari anggota kelompok kami, yaitu ada Rafelita Vivi Angelia, dan saya Karisma Stiaring Tias, Meila Rusna Syawika, dan Jati Gratia. Topik utama dalam presentasi ini yaitu ada ANDAL, RKL, serta RPL. Dalam susunan ANDAL yaitu ada pendahuluan, deskripsi zona lingkungan, perakiraan dampak penting, serta evaluasi secara holistik terhadap lingkungan. Latar belakangnya yaitu di kota Surabaya merupakan kota terbesar dengan jumlah penduduk sekian. Populasi yang terus meningkat akan menyebabkan timbulnya berbagai masalah. Contohnya yaitu masalah kesehatan. Maka dari itu salah satu solusi upaya pengendaliannya dengan mendirikan pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat seperti membangun rumah sakit tipe A. Kemudian yaitu ada pendahuluan, ringkasan deskripsi rencana umum dan atau kegiatan pembangunan rumah sakit umum Pelita Harapan yang digaji dalam KA Andal ini memiliki 3 tahapan, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, dan tahap operasi. Yang kedua yaitu komponen kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak. Ada kegiatan prakonstruksi, yaitu perizinan sebelum proyek berjalan dilakukan dan sosialisasi proyek kepada masyarakat. Kemudian di kegiatan konstruksi, yaitu mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja sementara, pembebasan lahan, pemenuhan tenaga kerja. Kemudian di tahap operasi, yaitu pembuangan limbah dan kepadatan jalan. Yang ketiga, alternatif-alternatif yang dikaji di Andal. Kajian alternatif pada kegiatan proyek pembangunan rumah sakit tipe A ini tidak ada, karena lokasi dan teknologi yang digunakan telah dianalisa dalam studi kelayakan. Dari hasil studi kelayakan tersebut, telah dipilih keputusan dari alternatif-alternatif yang ada, sehingga dalam dokumen AMDAL tidak dipaparkan kembali alternatif kajiannya. Kemudian deskripsi zona lingkungan hidup awal. Komponen lingkungan terkena dampak penting rencana usaha dan atau kegiatan, yaitu terdiri dari komponen fisika kimia, komponen biologi, komponen sosial ekonomi dan budaya, komponen kesehatan masyarakat, serta komponen transportasi. Kemudian perakiraan dampak penting, yaitu pada tahap konstruksi ada timbulnya keresahan terhadap masyarakat, penolakan dan kritik terkait pembangunan, serta pembersihan lahan. Kemudian pada tahap konstruksi yaitu ada pencemaran polusi udara karena emisi dari kendaraan bermotor dan alat material. Yang kedua, pembebasan lahan. Yang terakhir terdapat pada tahap pasca konstruksi yaitu pembuangan limbah domestik serta mobilitas masyarakat terganggu. Oke, kemudian evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan. Berikut merupakan telaah terhadap dampak pentingnya, yakni dari masing-masing kegiatan. Di tiap tahapan tersebut akan timbul dampak potensial yang kemudian dievaluasi dan dimasukkan ke dalam 2 kategori, yakni dampak penting hipotetik atau DPH dan dampak tidak penting hipotetik atau DPTH. Dan kemudian ada pemilihan alternatif terbaik. Nah, untuk kajian alternatif untuk pembangunan rumah sakit ini, Kota Surabaya ini tidak ada karena lokasi dan teknologi yang digunakan itu sudah dianalisa dalam studi kelayakannya. Nah, dari hasil studi kelayakan tersebut dipilih keputusan dari alternatif yang dituangkan, sehingga dalam dokumen AMDAL tidak dipaparkan kembali alternatif kajiannya. Berikut evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungannya, yakni telah sebagai dasar pengelolaan. Di sini ada tabel arahan rencana pengelolaan lingkungan hidup. Dari dampak lingkungan, yang pertama menurut kualitas udaranya, dan berikut merupakan tahapan konstruksi, ada tahapan operasinya. Kemudian yang kedua, meningkatnya kebisingan dari tahap konstruksi dan operasinya. Nah, kemudian ada evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan,
yang rekomendasi penilaian kelayakan lingkungannya. Berdasarkan hasilnya, perkiraan dampak besar dan penting pada bab 3 itu dari perkiraan dampak penting dan evaluasi dampak penting pada bab 4, khususnya subbab 4.3, itu telaahnya sebagai dasar pengelolaan, maka rekomendasi tim studi tentang kelayakan lingkungan dapat dipertimbangkan tersebut di atas, maka kegiatan pembangunan rumah sakitnya itu dinyatakan layak lingkungan. Kemudian ada tujuan dari RPL sendiri, yakni yang pertama mencegah dan mengatasi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif. Kemudian pertimbangan, pencantuman, dan penerapan aspek lingkungan dalam perencanaan pembangunan rumah sakit Surabaya. Ya, sehingga aspek lingkungan sudah menjadi pertimbangan dalam pembangunan. Nah, berikut RKL dari tahapan konstruksi dalam komponen geofisik kimianya. Yang pertama ada menyebabkan menurunnya kualitas udara, itu bisa menutup bak truk pengangkut material dengan terpal agar materialnya itu tidak berterbangan ke jalan atau pemukiman warga. Kemudian melengkapi para pekerja dengan masker agar tidak ada para pekerjanya tuh nggak menghirup material konstruksi. Dan yang ketiga itu melakukan penyiraman area konstruksi. Nah, selanjutnya itu bisa meningkatkan kebisingan juga. Yang pertama melakukan jam kerja tetap, melakukan kegiatan proyek saat malam hari. Kalau ada alat yang memang dianggap sebagai sumber kebisingan, seperti generator, itu dapat diletakkan agak jauh dari pemukimannya. Kemudian, para pekerja dapat diberikan earbud, itu biar nggak ngalamin gangguan pendengaran. Oke, untuk poin selanjutnya yakni menurunnya kualitas sungai sebagai badan air yang menampung efluen. Nah, bentuk rencana pengolahannya sendiri membuat peta jaringan drainase untuk rumah sakit, lalu mengusahakan agar limbah berbahaya dapat diolah terlebih dahulu, lalu memanfaatkan lagi tanah hasil galian untuk menimbun badan jalan yang memerlukan material timbunan. Oke, untuk poin selanjutnya meningkatnya timbulan limbah padat dan limbah B3. Untuk rencana pengolahannya sendiri, melakukan pengolahan limbah B3 dengan disimpan pada ruang khusus sementara. Lalu selanjutnya melakukan pengolahan limbah patologi dengan insinerator dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti PLLI. Oke, untuk poin terakhir, pencemaran tanah atau perubahan struktur tanah saat pembersihan lahan. Nah, untuk rencana pengolahannya sendiri, melakukan rehabilitasi terhadap tanah yang di daerah konstruksi, lalu tanah bekas galian ini mungkin bisa dimanfaatkan lagi. Oke, untuk topik selanjutnya akan membahas tentang RKL tahapan operasi. Untuk RKL tahapan operasi ini memiliki beberapa poin. Yang pertama, menurunnya kualitas udara. Untuk rencana pengelolaannya sendiri, memasang pagar pembatas dan memelihara tanaman pelindung. Lalu melakukan penyiraman di daerah tapak proyek dan jalur angkutan material secara berkala. Lalu menutup bak truk kendaraan pengangkut material dengan terpal dan untuk mencegah sebaran partikel debu ke lingkungan. Untuk poin selanjutnya meningkatnya kebisingan. Nah, untuk ini rencana pengolahannya sendiri melakukan pengumpulan data dengan Denvan, pengukuran langsung di jalan raya di sekitar rumah sakit dengan alat noise level meter. Lalu memelihara pagar-pagar tembok pembatas antara lingkungan di sekitar rumah sakit dengan pemukiman dan sarana prasarana umum. Oke, untuk poin selanjutnya, terganggunya aliran air permukaan. Nah, untuk rencana pengolahannya sendiri, yakni membantu peta jaringan drainase yang ada di daerah rumah sakit dan sekitarnya, lalu memelihara dan memantau kondisi gorong-gorong seperti box atau box culvert yang
yang ada atau saluran-saluran drainase yang ada di tepi jalan, sungai mungkin. Lalu untuk poin ini dapat juga membangun IPAL khusus untuk pengolahan limbah rumah sakit. Nah, untuk poin selanjutnya meningkatnya timbulan limbah padat dan limbah B3. Untuk rencana pengolahannya sendiri, pengolahan akan dilakukan pengolahan limbah B3 dengan disimpan pada ruang khusus sementara untuk limbah infeksius. Lalu melakukan pengolahan limbah patologi dengan insinerator juga dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti PPLI. Oke, untuk selanjutnya poinnya adalah pencemaran tanah atau perubahan struktur tanah saat pembersihan lahan. Untuk rencana pengolahannya sendiri melakukan rehabilitasi terhadap tanah di daerah konstruksi dan tanah bekas galian mungkin dapat dimanfaatkan lebih lanjut lagi. Jadi saya di sini akan menjelaskan RPL tahap konstruksi komponen geofisik kimia. Yang pertama ada menurunnya kualitas udara yang dapat dilakukan metode pengumpulan data, yaitu dengan cara melakukan pengukuran langsung di jalan raya sekitar lokasi konstruksi rumah sakit dengan prosedur pengukuran sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999. Yang kedua, meningkatnya kebisingan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengukuran langsung di jalan raya dengan menggunakan alat noise level meter. Yang ketiga, terganggunya aliran air permukaan. Dapat dilakukan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara warga yang tinggal di sekitar area, dan survei langsung sekitar rumah sakit pada titik-titik tertentu seperti gorong-gorong, sungai, parit, dan lain-lain. Meningkatnya timbulan limbah padat dalam limbah B3 dan limbah B3, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan survei langsung sekitar rumah sakit, yaitu pada area konstruksi pembangunan Rumah Sakit Pelita Harapan Kota Surabaya. Selanjutnya RPL tahap operasi, komponen geofisik kimia. Menurunnya kualitas udara dapat dilakukan dengan metode pengukuran langsung di jalan raya setelah atau rumah sakit sudah beroperasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999. Meningkatnya kebisingan, hal ini dapat dilakukan pengukuran secara langsung di jalan raya sekitar rumah sakit dengan alat noise level meter. Terganggunya aliran air permukaan. Hal ini dapat diantisipasi dengan pembangunan IPAL atau mencoba melakukan pengumpulan data kembali dengan cara observasi, wawancara warga yang tinggal di sekitar, dan survei langsung di titik-titik tertentu. Meningkatnya timbulan limbah padat dan limbah B3. Pengumpulannya dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, survei langsung sekitar rumah sakit, dan pada area rumah sakit itu. Pada timbulan limbah padat B3 ini dapat dilakukan dengan cara inovasi-inovasi tertentu dari pihak pemrakarsa untuk membuatkan sarana-sarana yang dapat membantu mengolah limbah padat dan limbah B3. Berikut adalah link atau barcode yang dapat saudara akses untuk lebih lengkapnya tentang dokumen andal dan RKL-RPL kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.